Pelantikan anggota TPS Kabupaten Pasaman oleh Ketua KPU Kabupaten Pasaman. Dengan terlebih dahulu mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim dengan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa. Pada hari ini Selasa tanggal 24 bulan Januari tahun 2023, saya Rodi Anderni, Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman, dengan resmi melantik saudara dan saudari sebagai anggota panitia pemungutan suara dalam pemilihan umum tahun 2024 sesuai keputusan KPU Kabupaten Pasaman nomor 4 sampai dengan nomor 15 tahun 2023. Kami yakin dan percaya bahwa saudara dan saudari akan dapat melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya sesuai dengan wewenang dan tanggung jawab yang diamanahkan kepada saudara dan saudari. Semoga Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, akan selalu melimpahkan taufik dan hidayahnya kepada saudara dan saudari dan kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Wakil Bupati Pasaman, yang kami hormati Bapak Forkopimda Kabupaten Saman atau yang mewakili, yang kami hormati Ketua KPU beserta anggota, Ketua Bawaslu atau yang mewakili, Bapak Kepala OPD terkait atau yang mewakili, Wali Nagari Kabupaten Pasaman, hadirin undangan yang kami muliakan. Dengan mengucapkan puji dan syukur kehadirat Tuhan yang Maha Kuasa, acara pengambilan sumpah dan pelantikan anggota panitia pemungutan suara Kabupaten Pasaman pemilihan umum tahun 2024 pada hari ini, Selasa 24 Januari 2023 di Gedung Samsiar Taib dimulai. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, mengawali acara ini menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin dimohon berdiri. Di sana baru
Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, selanjutnya pembacaan surat keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman kepada petugas yang ditunjuk. Kami silakan. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman nomor 4 tahun 2023 tentang penetapan dan pengangkatan panitia pemungutan suara pada Kecamatan Bonjol, Kabupaten Pasaman untuk pemilihan umum tahun 2024. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memutuskan, menetapkan keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman tentang penetapan dan pengangkatan panitia pemungutan suara pada Kecamatan Bonjol, Kabupaten Pasaman untuk pemilihan umum tahun 2024. Ke-1, menetapkan dan mengangkat panitia pemungutan suara pada Kecamatan Bonjol, Kabupaten Pasaman untuk pemilihan umum tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini. Kedua, panitia pemungutan suara sebagaimana dimaksud dalam diktum ke-1 merupakan penyelenggara pemilihan umum tahun 2024 di tingkat nagari dan dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan. Ketiga, segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas panitia pemungutan suara sebagaimana dimaksud dalam diktum kedua dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja negara untuk pemilihan umum tahun 2023 dan 2024. Keempat, keputusan ini berlaku untuk 15 bulan terhitung sejak tanggal 20 Januari 2023 sampai dengan tanggal 4 April 2024. Ditetapkan di Lubuk Sikapi pada tanggal 20 Januari 2023. Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman, Rodi Anderni, ditandatangani. Lampiran Keputusan KPU Kabupaten Pasaman nomor 4 tahun 2023 tentang penetapan dan pengangkatan panitia pemungutan suara pada Kecamatan Bonjol, Kabupaten Pasaman untuk pemilihan umum tahun 2024. Penetapan dan pengangkatan panitia pemungutan suara pada Kecamatan Bonjol, Kabupaten Pasaman untuk pemilihan umum tahun 2024. 1. Yesi Oktavia, Kecamatan Bonjol, Nagari Ganggo Hilir. 2. Karisma Yuanda, Kecamatan Bonjol, Nagari Ganggo Hilir. Fauzul Fajri, Kecamatan Bonjol, Nagari Ganggo Hilir. Afrina Rahayu, Kecamatan Bonjol, Nagari Ganggo Mudiak. Haryansyah, Kecamatan Bonjol, Ganggo Mudiak. Adam Firas, Kecamatan Bonjol, Nagari Ganggo Mudiak. Nur Fadila, Kecamatan Bonjol, Koto Kaciak. Mulia Rahmat, Kecamatan Bonjol, Nagari Koto Kaciak. Mulyadi, Kecamatan Bonjol, Nagari Koto Kaciak. Ranti Pradila, Kecamatan Bonjol, Nagari Koto Kaciak Barat. Tia Wulandari, Kecamatan Bonjol, Nagari Koto Kaciak Barat. Ali Nursyafido, Kecamatan Bonjol, Nagari Koto Kaciak Barat. Syafneli, Kecamatan Bonjol, Nagari Limokoto.
Kecamatan Bonjol, Nagari Limokoto. Efriyatna, Kecamatan Bonjol, Nagari Limokoto. Lampiran keputusan KPU Kabupaten Pasaman nomor 5 tahun 2023 tentang penetapan dan pengangkatan panitia pemungutan suara pada Kecamatan Luwokoto, Kabupaten Pasaman untuk pemilihan umum tahun 2024. Penetapan dan pengangkatan panitia pemungutan suara pada Kecamatan Luwokoto, Kabupaten Pasaman untuk pemilihan umum tahun 2024. 1. Reja Audina Tirta Soehardi, Kecamatan Luwokoto, Nagari Cibada. Alwi Rahman, Kecamatan Luwokoto, Nagari Cibada. Seprisa, Kecamatan Luwokoto, Nagari Cibada. Muhammad Oktavia Putra, Kecamatan Luwokoto, Nagari Cibada Barat. Ratnaidis, Kecamatan Luwokoto, Cibada Barat. Iqbal Wati, Kecamatan Luwokoto, Nagari Cibada Barat. Siti Rodia, Kecamatan Luwokoto, Nagari Cibada Tengah. Al Qadri, Kecamatan Luwokoto, Cibada Tengah. Wan Rizal, Kecamatan Luwokoto, Nagari Cibada Tengah. Christian Angela, Kecamatan Luwokoto, Nagari Cibada Timur. Nela Diana Putri, Kecamatan Luwokoto, Nagari Cibada Timur. Nadia Khairani, Kecamatan Luwokoto, Nagari Cibada Timur. Opli Nur Anissa, Kecamatan Luwokoto, Nagari Simpang Tona. Ayu Handi, Kecamatan Luwokoto, Nagari Simpang Tona. Redi Kusra, Kecamatan Luwokoto, Nagari Simpang Tona. Faizul Fatah, Kecamatan Luwokoto, Simpang Tona Selatan. Rahmadia Fitri, Kecamatan Luwokoto, Nagari Simpang Tona Selatan. M. Iqbal, Kecamatan Luwokoto, Nagari Simpang Tona Selatan. Mirda Permatasani, Kecamatan Luwokoto, Nagari Simpang Tona Utara. Yuli Hardi, Kecamatan Luwokoto, Nagari Simpang Tona Utara. Mira Rosalia, Kecamatan Luwokoto, Nagari Simpang Tona Utara. Lampiran keputusan KPU Kabupaten Pasaman nomor 6 tahun 2023 tentang penetapan dan pengangkatan panitia pemungutan suara pada Kecamatan Lubuk Sikapi, Kabupaten Pasaman untuk pemilihan umum tahun 2024. Penetapan dan pengangkatan panitia pemungutan suara pada Kecamatan Lubuk Sikapi, Kabupaten Pasaman untuk pemilihan umum tahun 2024. Rahmi Utami Putri SSI, Nagari Aimagi. Julian Fauzanda, Nagari Aimagi. Wahyu Noveri, Nagari Aimagi. Marfal Julian, Nagari Aimagi Barat. Khairun Nisa, Nagari Aimagi Barat. Nidia Anissa Putri, Nagari Aimagi Barat. Nadia Ferima, Nagari Aimagi Selatan. Fandi, Nagari Aimagi Selatan. Muti Renanda, Nagari Aimagi Selatan. Zulfetra, Nagari Aimagi Utara. Rizka Prihatini, Nagari Aimagi Utara. Azwar Roza, Nagari Aimagi Utara. Indra Suherman SHI MAG, Nagari Durian Tinggi. Respe Nanda, Nagari Durian Tinggi. Fitri Novita, Nagari Durian Tinggi. Dedi Andras, Nagari Jamba. Resti Wilandari, Nagari Jamba. Teja Permana Putra, Nagari Jamba. Mai Rizan, Nagari Pau. Ahmad Bakri, Nagari Pau. Farda Cahyani, Nagari Pau. Busrida Hayati, Nagari Sundata.
Fanny Ardini, Nagari Sundata. Gita Desti, Nagari Sundata. Sri Diana M, Nagari Sundata Selatan. Erik Desra Saputra, Nagari Sundata Selatan. Suipa, Nagari Sundata Selatan. Hafizah Alma, Nagari Sundata Utara. Zuhelmi, Nagari Sundata Utara. Syafia Yulifri, Nagari Sundata Utara. Herdayani, Nagari Tanjung Beringin. Devi Aryani, Nagari Tanjung Beringin. Murgiati, Nagari Tanjung Beringin. Rika Novtalino, Nagari Tanjung Beringin Selatan. Suci Rianti, Nagari Tanjung Beringin Selatan. Doni Alexandria, Nagari Tanjung Beringin Selatan. Melida Syafitri, Nagari Tanjung Beringin Utara. Muhammad Harfi Musbah, Nagari Tanjung Beringin Utara. Hendra B, Nagari Tanjung Beringin Utara. Lampiran Keputusan KPU Kabupaten Pasaman nomor 7 tahun 2023 tentang penetapan dan pengangkatan panitia pemungutan suara pada Kecamatan Mapak Tunggul, Kabupaten Pasaman untuk pemilihan umum tahun 2024. Penetapan dan pengangkatan panitia pemungutan suara pada Kecamatan Mapak Tunggul, Kabupaten Pasaman untuk pemilihan umum tahun 2024. Ica Trisnawati, Nagari Lubuk Gadang. Mardias, Nagari Lubuk Gadang. Devi Afrizal, Nagari Lubuk Gadang. Romi, Nagari Muara Tais. Sutri Noviani, Nagari Muara Tais. Ferry, Nagari Muara Tais. Burhan, Nagari Muara Tais Koto Gadang. Ica Rahayu, Nagari Muara Tais Koto Gadang. Mardalena, Nagari Muara Tais Koto Gadang. Henry Asli, Nagari Pintu Padang. Sulpan Ade Putra, Nagari Pintu Padang. Usri, Nagari Pintu Padang. Lampiran Keputusan KPU Kabupaten Pasaman nomor 8 tahun 2023 tentang penetapan dan pengangkatan panitia pemungutan suara pada Kecamatan Mapak Tunggul Selatan, Kabupaten Pasaman untuk pemilihan umum tahun 2024. Penetapan dan pengangkatan panitia pemungutan suara pada Kecamatan Mapak Tunggul Selatan, Kabupaten Pasaman untuk pemilihan umum tahun 2024. Ujang Virgo, Nagari Muaro Sungai Lolo. Irda Yanis, Nagari Muaro Sungai Lolo. Tismini, Nagari Muaro Sungai Lolo. Hendra Saputra, Nagari Silayan. Rindi Mustika Taufik, Nagari Silayan. Silka Devi, Nagari Silayan. Lampiran Keputusan KPU Kabupaten Pasaman nomor 9 tahun 2023 tentang penetapan dan pengangkatan panitia pemungutan suara pada Kecamatan Padang Gugur, Kabupaten Pasaman untuk pemilihan umum tahun 2024. Penetapan dan pengangkatan panitia pemungutan suara pada Kecamatan Padang Gugur, Kabupaten Pasaman untuk pemilihan umum tahun 2024. Henry Wanto Nasution, Nagari Bahagia Padang Galukua. Rahmat Arifin, Nagari Bahagia Padang Galukua. Yeni Sartika, Nagari Bahagia Padang Galukua. Malik Bendaharo, Nagari Padang Galukua. Iskandar Daud, Nagari Padang Galukua. Il Pandi, Nagari Padang Galukua. Herman Syah Putra, Nagari Sitombol Padang Galukua. Aspan Aris, Nagari Sitombol Padang Galukua. Herman F, Nagari Sitombol Padang Galukua. Supriyadi, Nagari Sotang Cubada. Nur Aisyah, Nagari Sotang Cubada.
Fajar Ramadan, Nagari Sontang Cibada. Lampiran Keputusan KPU Kabupaten Pasaman nomor 10 tahun 2023 tentang penetapan dan pengangkatan panitia pemungutan suara pada Kecamatan Panti, Kabupaten Pasaman untuk pemilihan umum tahun 2024. Penetapan dan pengangkatan panitia pemungutan suara pada Kecamatan Panti, Kabupaten Pasaman untuk pemilihan umum tahun 2024. Mulyadi, Nagari Panti. M. Harasa, Nagari Panti. Zulhendri, Nagari Panti. Nadra Eksan, Nagari Panti Selatan. Muhammad Irfan, Nagari Panti Selatan. Vivi Alniovita, Nagari Panti Selatan. Fadila Handayani, Nagari Panti Timur. Husnul Fikri, Nagari Panti Timur. Eni Safikri, Nagari Panti Timur. Muhammad Ali Simamora, Nagari Panti Utara. Asrul, Nagari Panti Utara. Sri Bunga, Nagari Panti Utara. Lampiran Keputusan KPU Kabupaten Pasaman nomor 11 tahun 2023 tentang penetapan dan pengangkatan panitia pemungutan suara pada Kecamatan Rau, Kabupaten Pasaman untuk pemilihan umum tahun 2024. Penetapan dan pengangkatan panitia pemungutan suara pada Kecamatan Rau, Kabupaten Pasaman untuk pemilihan umum tahun 2024. Muhammad Husin, Nagari Padang Matinggi. Mayeni Sari, Nagari Padang Matinggi. Muhammad Iqbal, Nagari Padang Matinggi. Rizky Fadila, Nagari Padang Matinggi Utara. Rahmat Saleh, Nagari Padang Matinggi Utara. Zulkarnain, Nagari Padang Matinggi Utara. Riko Saputra Ade, Nagari Taruang-Taruang. Lia Arida, Nagari Taruang-Taruang. Muhammad Habibi, Nagari Taruang-Taruang. Abdul Rahman SPDI, Nagari Taruang-Taruang Selatan. Repi Hastriwan, Nagari Taruang-Taruang Selatan. Sri Rahmadani Fitri, Nagari Taruang-Taruang Selatan. Maulida Syafitri, Nagari Taruang-Taruang Utara. Maizalika, Nagari Taruang-Taruang Utara. Femi Nadila, Nagari Taruang-Taruang Utara. Lampiran Keputusan KPU Kabupaten Pasaman nomor 12 tahun 2023 tentang penetapan dan pengangkatan panitia pemungutan suara pada Kecamatan Rau Selatan, Kabupaten Pasaman untuk pemilihan umum tahun 2024. Penetapan dan pengangkatan panitia pemungutan suara pada Kecamatan Rau Selatan, Kabupaten Pasaman untuk pemilihan umum tahun 2024. Vivi Sumanti, Nagari Lansek Kado. Aditya Warman, Nagari Lansek Kado. Nurli Hayati, Nagari Lansek Kado. Roki Afandi, Nagari Lansek Kado Barat. Hanifatul Hayati, Nagari Lansek Kado Barat. Karmila, Nagari Lansek Kado Barat. Loli Fariza, Nagari Lubuk Layan. Muhammad Zikri, Nagari Lubuk Layan. Harian Tika, Nagari Lubuk Layan. Yulio Setia Budi, Nagari Tanjung Betung. Anwar Musadat, Nagari Tanjung Betung. Kelvin Hidayat, Nagari Tanjung Betung. Erikson Rahmat Dris, Nagari Tanjung Betung Timur. Insan Habibullah, Nagari Tanjung Betung Timur. Nadia Ulfa, Nagari Tanjung Betung Timur. Siti Aisyah, Nagari Tanjung Betung Utara. Muhammad Yunus, Nagari Tanjung Betung Utara. Fitri Mawaddah, Nagari Tanjung Betung Utara.
Lampiran Keputusan KPU Kabupaten Pasaman Nomor 13 Tahun 2023 tentang penetapan dan pengangkatan panitia pemungutan suara pada Kecamatan Rawa Utara, Kabupaten Pasaman untuk pemilihan umum tahun 2024. Penetapan dan pengangkatan panitia pemungutan suara pada Kecamatan Rawa Utara, Kabupaten Pasaman untuk pemilihan umum tahun 2024. Sri Wahyuni, Nagari Koto Nopan, Rama Agustin, Nagari Koto Nopan, Muhammad Rasadi, Nagari Koto Nopan, Rahmi Daniati, Nagari Koto Rajo, Muhammad Aiman, Nagari Koto Rajo, Kusri Aldi, Nagari Koto Rajo, Nur Aziza, Nagari Koto Rajo, Nagari Langwang, Rohani, Nagari Langwang, Muhammad Syukri, Nagari Langwang. Lampiran Keputusan KPU Kabupaten Pasaman Nomor 14 Tahun 2023 tentang penetapan dan pengangkatan panitia pemungutan suara pada Kecamatan Simpang Alahan Mati, Kabupaten Pasaman untuk pemilihan umum tahun 2024. Penetapan dan pengangkatan panitia pemungutan suara pada Kecamatan Simpang Alahan Mati, Kabupaten Pasaman untuk pemilihan umum tahun 2024. Abdul Nagari Alahan Mati, Marsha Dwi Utami, Nagari Alahan Mati, Lucy Rahmawati, Nagari Alahan Mati, Agusti Helmi, Nagari Alahan Mati Hilir, Dewi Adrianti, Nagari Alahan Mati Hilir, Ahmad Fadri, Nagari Alahan Mati Hilir, Putra Karni, Nagari Simpang, Randa Nofrialdi Putma, Nagari Simpang, Sri Nanda, Nagari Simpang, Bustama, Nagari Simpang Utara, Nur Hazizah, Nagari Simpang Utara, Heni Canin, Nagari Simpang Utara. Lampiran Keputusan KPU Kabupaten Pasaman Nomor 15 Tahun 2023 tentang penetapan dan pengangkatan panitia pemungutan suara pada Kecamatan Tigo Nagari, Kabupaten Pasaman untuk pemilihan umum tahun 2024. Penetapan dan pengangkatan panitia pemungutan suara pada Kecamatan Tigo Nagari, Kabupaten Pasaman untuk pemilihan umum tahun 2024. Julia Elvira, Nagari Binjai, Denny Putra, Nagari Binjai, Asrul Bustomi, Nagari Binjai, Fauzia Utami Tanjung, Nagari Ladang Panjang, Muhammad Antoni Pratama, Nagari Ladang Panjang, Arman Syah, Nagari Ladang Panjang, Gunawan Fauji, Nagari Ladang Panjang Barat, Yofri Adriadi, Nagari Ladang Panjang Barat, Retna Areta, Nagari Ladang Panjang Barat, Reza Putra, Nagari Malampah, Dila Gustianingsih, Nagari Malampah, Wisda Remawati, Nagari Malampah, Yulis Marni, Nagari Malampah Barat, Edi Saputra, Nagari Malampah Barat, Nurul Anissa, Nagari Malampah Barat. Ditetapkan di Lubuk Kaping pada tanggal 20 Januari 2023. Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman, Rodi Adermi, ditandatangan. Selesai. Pengambilan sumpah anggota panitia pemungutan suara Kabupaten Pasaman pemilihan umum tahun 2024 kepada anggota TPS yang akan disumpah. Kami silahkan berdiri di tempat. Yang kami hormati Ketua KPU Kabupaten Pasaman, kami silahkan mengambil tempat. Rohaniawan kami silahkan mengambil tempat di sebelah kanan
anggota PPS yang akan diambil sumpahnya. Pengambilan sumpah anggota PPS Kabupaten Pasaman oleh Ketua KPU Kabupaten Pasaman. Sebelum saya mengambil sumpah, apakah saudara dan saudari bersedia mengambil sumpahnya? Menurut agama apa? Selanjutnya, perlu saya mengingatkan bahwa sumpah yang akan saudara atau saudari ucapkan ini mengandung tanggung jawab terhadap negara, bangsa, Republik Indonesia, tanggung jawab memelihara dan menyelamatkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan kewajiban dalam tugas-tugas penyelenggaraan pemilihan yang dibebankan kepada saudara dan saudari. Sumpah ini di samping disaksikan oleh diri sendiri dan oleh semua orang yang hadir saat ini, juga penting sekali disadari bahwa sumpah ini disaksikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa. Karena Tuhan itu Maha mendengar dan Maha mengetahui. Sumpah ini adalah janji terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, dan manusia yang harus ditepati dengan segala keikhlasan dan kejujuran. Selanjutnya, hendaklah saudara dan saudari mengikuti dan menirukan kata-kata saya dengan hikmat. Hendaknya saudara mengikuti dengan hikmat. Demi Allah saya bersumpah. Demi Allah saya bersumpah bahwa saya akan memenuhi tugas dan kewajiban saya sebagai anggota panitia pemungutan suara dengan sebaik-baiknya sesuai dengan peraturan perundang-undangan dengan berpedoman pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 bahwa saya dalam menjalankan tugas dan wewenang akan bekerja dengan sungguh-sungguh, jujur, adil, dan cermat demi suksesnya pemilihan umum tahun 2024 tegaknya demokrasi dan keadilan serta mengutamakan kepentingan negara kesatuan Republik Indonesia daripada kepentingan pribadi dan golongan. Penandatanganan berita acara pengambilan sumpah secara simbolis diwakili oleh saudara Ronda Novialdi Putra. Kami silakan mengambil tempat. Rohaniawan, kami silakan mengambil tempat. Penandatanganan berita acara pengambilan sumpah. Pertama, anggota PPS yang mewakili. Selanjutnya, Ketua KPU Kabupaten Pasaman. Berikutnya, Rohaniawan.
Rohaniawan kami silakan kembali ke tempat. Anggota PPS mewakili kami silakan kembali ke tempat. Pelantikan anggota PPS Kabupaten Pasaman oleh Ketua KPU Kabupaten Pasaman. Dengan terlebih dahulu mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, dengan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa. Pada hari ini Selasa tanggal 24 bulan Januari tahun 2023, saya Rodi Andermi, Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman, dengan resmi melantik saudara dan saudari sebagai anggota panitia pemungutan suara dalam pemilihan umum tahun 2024 sesuai keputusan KPU Kabupaten Pasaman nomor 4 sampai dengan nomor 15 tahun 2023. Kami yakin dan percaya bahwa saudara dan saudari akan dapat melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya sesuai dengan wewenang dan tanggung jawab yang diamanahkan kepada saudara dan saudari. Semoga Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, akan selalu melimpahkan taufik dan hidayahnya kepada saudara dan saudari dan kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Anggota PPS Randa Noviadi Bukma, kami silahkan mengambil tempat. Pembacaan fakta integritas diikuti seluruh anggota PPS yang baru dilantik dan diambil sumpahnya. Fakta integritas. Anggota panitia pemungutan suara. Pemilihan umum tahun 2024. Pemilu adalah titik awal strategis bagi perbaikan kualitas demokrasi. Proses pemilu rentan dengan penyimpangan, godaan, dan memiliki potensi dipajak oleh individu-individu yang tidak bertanggung jawab. Pada saat bersamaan, ada harapan yang besar dari rakyat agar pemilu terselenggara dengan penuh integritas demi masa depan demokrasi, negara, dan bangsa yang lebih baik. Pada hari ini, Selasa, tanggal 24 bulan Januari tahun 2023, bertempat di Gedung Samsiat Taib, Lubuk Sikapit. Kami, anggota Panitia Pemungutan Suara se-Kabupaten Pasaman, Provinsi Sumatera Barat, bertekad untuk bekerja keras menyelenggarakan pemilu. Dengan ini menyatakan janji kepada rakyat Indonesia selama dalam jabatan kami sebagai berikut. 1. Menyelenggarakan pemilu berdasarkan azas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil, secara profesional, efektif dan efisien. 2. Melaksanakan semua tahapan
di tingkat nagari yang telah ditetapkan oleh KPU Kabupaten Pasaman dengan bersungguh-sungguh, transparan dan tanggung jawab. 3. Memperlakukan secara adil, imparsial, dan non-partisan kepada peserta pemilu dan para pihak yang memiliki preferensi politik tertentu tanpa terkecuali. 4. Melayani pemilih untuk mendapatkan sosialisasi, informasi, dan dapat menggunakan hak pilih dalam rangka memenuhi hak konstitusional warga negara. 5. Berkoordinasi dengan berbagai pihak untuk mensukseskan dan meningkatkan kualitas pemilu dengan tetap menjunjung tinggi prinsip kemandirian, imparsialitas, non-partisan dan adil. 6. Menolak pemberian, permintaan, dan perjanjian dalam bentuk apapun, baik secara langsung atau tidak langsung, yang memberi harapan yang menyimpang dari prinsip-prinsip pemilu yang jujur dan adil bagi peserta pemilu, calon, serta pihak-pihak yang memiliki preferensi politik tertentu. 7. Mencegah dan tidak melakukan praktek korupsi, kolusi, dan nepotisme. 8. Mencegah terjadinya pelanggaran pemilu oleh peserta, simpatisan, masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. 9. Melakukan pencegahan dan penegakan kode etik terhadap pelanggaran setiap tahapan penyelenggaraan pemilu. 10. Membantu KPU Kabupaten Pasaman dalam menyelenggarakan pemilu. 11. Bekerja sampai pada berakhirnya mandat jabatan dengan sepenuh waktu, jujur dan adil. Apabila kami melanggar apa yang tercantum dalam fakta integritas ini, kami bersedia dikenakan sanksi moral, sanksi administrasi, dan dituntut sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
melanjutkan penandatanganan fakta integritas. Pertama, anggota TPS yang mewakili, Brenda Noviadi Fatma. Silakan. Selanjutnya, Ketua KPU Kabupaten Pasaman. Ketua KPU Kabupaten Pasaman, kami silakan kembali ke tempat. Anggota TPS yang mewakili, kami silakan kembali ke tempat. Seluruh anggota TPS yang baru dilantik dan diambil sumpahnya, kami silakan duduk kembali. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, selanjutnya kita dengarkan bersama sambutan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman kepada Bapak Rudi Andermi SH. Kami silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur, alhamdulillah, pada siang hari ini berkat izin dan rahmat Allah SWT baru saja kita selesai melaksanakan pelantikan kawan-kawan yang menjadi anggota PPS. Kemudian salawat penyampaian salam jangan lupa kita kirimkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, Nabi yang telah berdakwah mengajak kita semua agar senantiasa menjalankan perintah Allah dan meninggalkan segala larangannya dengan meninggalkan dua pusaka yaitu Al-Quran dan Hadis agar menjadi pedoman bagi kita sampai nanti hari kiamat. Mudah-mudahan kita yang ada di ruangan ini termasuk para umat yang mendapatkan syafaat dari beliau nanti di yaumil akhir. Amin amin ya alamin. Yang sama-sama kita hormati Bapak Wakil Bupati Pasaman yang alhamdulillah hadir bersama kita. Kemudian yang kita hormati Bapak Kapolres atau yang mewakili, Pak Dandim 0305 Pasaman atau yang mewakili, Ketua Pengadilan Negeri atau yang mewakili, Pak Kejaksaan Negeri Lubuk Sekaping atau yang mewakili, kemudian Ketua Pengadilan Agama atau yang mewakili, kemudian yang kami hormati saudara kembar kami yaitu Ketua Bawaslu yang kesempatan ini diwakili oleh Bu Mesra. Nah, Saji Mesra ini sudah di Bu S ya. Kemudian yang kami hormati kawan-kawan anggota KPU Kabupaten Pasaman, Pak Sekretaris, Pak Kasubag dan staf di lingkungan KPU Kabupaten Pasaman, yang kami hormati Ketua Kepala Badan Kesbangpol Pasaman atau yang diwakili, Kepala Dinas Disub Capil, kemudian Kepala Dinas Satpol PP dan Pemadam Kebakaran, kemudian para Ketua PPK juga hadir pada kesempatan ini. Kemudian yang kami cintai Bapak-Bapak dan Ibu yang baru saja dilantik menjadi anggota panitia pemungutan suara se-Kabupaten Pasaman, serta rekan-rekan media yang juga hadir bersama kita, dan Bapak dan Ibu yang hadir ruangan ini yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu. Bapak Wakil Bupati, Bapak dan Ibu yang kami hormati, kami atas nama Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman mengucapkan selamat kepada kawan-kawan sebanyak 186 orang anggota panitia pemungutan suara yang tersebar di 62 nagari yang ada di Kabupaten Pasaman. Ini merupakan pelantikan PPS pertama yang dilakukan KPU ini, Pak Bobi.
Nah, selama ini pelantikan PPS selalu kami delegasikan kepada BPK. Nah, hari ini untuk pemilu 2024 berdasarkan surat dinas KPU harus dilantik oleh KPU Kabupaten. Nah, ini pertama kita lakukan di Pasaman, maka pesertanya cukup banyak. Sebelumnya kita hanya berada di 37 nagari. Hari ini dengan ada 25 nagari pemekaran, ternyata juga sudah diakomodir oleh Kementerian Dalam Negeri dan KPU juga sudah mengakomodir terkait 62 nagari, maka kita rekrut sebanyak 186 orang dengan rincian 3 orang per nagari. Nah, baik Bapak Ibu yang kami hormati, PPS ini merupakan ujung tombak pemilu. Jadi siapapun yang jadi PPS merupakan ujung tombak dari pemilu sendiri. Kenapa? Karena PPS sendiri adalah yang berhadapan langsung dengan masyarakat, mulai dari KPU RI sampai ke penyelenggara paling terbawah. PPS inilah yang akan berhadapan dengan masyarakat. Jadi orang-orang yang terpilih menjadi PPS berarti menurut kami inilah orang-orang terbaik yang akan mampu menghadapi masyarakat nanti di lapangan. Nah, kemudian dari 186 orang ini saya kaget juga ini sebenarnya Pak Bowo, ternyata 49% perempuan. Nah, akhirnya ini kuota memperhatikan 30% sudah kita lampaui. Nah, karena undang-undang mengatakan memperhatikan 30% perempuan, ternyata kita mendapatkan 49%. Nah, artinya 50-50 dengan laki-laki perbandingan 49-51. Ini yang untuk kita PPS hari ini. Tapi ini ada tapinya. Ternyata 70% adalah wajah baru. Nah, ini bedanya lagi. Yang sama sekali belum punya pengalaman jadi penyelenggara. Ini ada 70% jumlahnya. Nah, ini kita kekhawatiran kita juga. Kenapa kami katakan yang 70% ini tentu harus segera belajar. Kenapa? Ada 2 tahapan berat yang harus dilaksanakan oleh kawan PPS. Setelah dilantik ini, mereka ada 2 tahapan yang kami menilai itu cukup berat. Salah satunya itu sangat berpotensi pidananya. Itu terkait dengan pemutakhiran data pemilih. Karena di dalam undang-undang, 1 orang saja orang tidak memenuhi syarat tidak terdaftar sebagai pemilih akibat kelalaian PPS, PPS-nya bisa dipidanakan. Nah, ini tugas kawan-kawan. Dan euforia ketika terpilih, nah ketika saya sampaikan berubah wajahnya sebuah publik. Jadi juga jadi ceria kali. Ketika saya sampaikan pidananya, nah, langsung berubah wajahnya. Dari 186, bukan 10 yang tak ketawa, selebihnya diam. Nah, ini berat yang kawan-kawan lakukan. Nah, kenapa? Ini kalau tidak orang-orang yang memenuhi syarat sebagai pemilih tidak diakomodir oleh kawan-kawan PPS, ya ujungnya bisa dipidanakan. Karena sama saja dengan menghilangkan hak pilih orang. Nah, ini tugas berat yang kawan-kawan hadapi. Karena pasca dilantik, kawan-kawan harus segera membentuk Pantarli, panitia pendaftaran pemilih. Orang yang akan melakukan langsung verifikasi faktual dan mencari orang yang memenuhi syarat sebagai pemilih yang mendata dari rumah ke rumah. Kemudian output dari pekerjaan tadi adalah tanggung jawab kawan-kawan PPS. Karena kewenangan PPS itu adalah menetapkan daftar pemilih sementara. Nah, di situ kewenangan kawan-kawan. Ketika PPS yang tidak teliti terhadap data pemilih, ada masyarakat yang memenuhi syarat tidak terdaftar, di situ potensi kawan-kawan bisa dipidanakan. Itu tahapan pertama yang berat akan kawan-kawan hadapi. Kemudian ada satu lagi, verifikasi dukungan calon persoalan. Itu juga tugas dari PPS. Nah, kalau di wawancara kemarin menghafal semua nih tugas, kewenangan, kewajiban. Kita mulai implementasinya di lapangan apa enggak? Ketika ditanya apa tugas, oh lancar semuanya.
apa kewenangan lancar, apa kewajiban lancar. Ketika praktiknya kita lihat nanti, apakah lancar tak yang dijawab kemarin? Saya kurang yakin, nggak yakin saya. Nah itu yang harus kawan-kawan pelajari. Nah kemudian ingin jadi penyelenggara, karena ini wajah baru banyak, perlu meningkatkan wawasan kepemiluan. Itu perlu ditingkatkan. Terkait pemahaman kode etik ini perlu, karena pasca dilantik peraturan DKPP nomor 2 tahun 2017 melekat dari diri bapak-bapak dan kawan-kawan semua. Ada kode etik penyelenggara pemilu yang mengatur tata berperilaku sebagai seorang penyelenggara. Jadi selama ini banyak yang kurang memperhatikan terkait dengan kode etik. Nah hari ini itu sudah mempelajari tentang kode etik kita sebagai berperilaku sebagai seorang penyelenggara. Karena bapak dan ibu yang dilantik hari ini sudah menjadi penyelenggara. Tugas negara yang dibebankan kepada pundak bapak dan ibu itu harus bisa dilaksanakan dengan koridor-koridor yang ada. Baik peraturan perundang-undangan, kemudian etika dan tata berperilaku, bapak dan ibu semua juga harus sudah menjadi perhatian. Itu pertama yang wajib dipelajari. Kemudian harus memahami pemahaman teknis kepemiluan. Harus dipelajari. Tidak bisa kita seketika sudah jadi PPS sudah merasa dianggap PPS ini hanya kerja sampingan. Ini banyak pengalaman kita selama ini. Ketika saya ditanya, Bapak bekerja di instansi A, sekarang saya jadi PPS, mana prioritas? Saya prioritas PPS Pak. Faktanya di lapangan, ketika kami datang, Bapak lagi di mana? Mohon maaf Pak, kami lagi mengajar. Jadi fakta integritas yang dibaca tadi sudah dilanggar. Ada salah satu pasal yang disampaikan fakta integritas akan bekerja sepenuh waktu. Karena sanksinya ada. Apabila kami melanggar fakta integritas, kami bersedia diberikan sanksi. Kalau hal ini juga terjadi nanti di PPS yang ada sekarang, siap-siap menerima sanksinya. Tapi tidak konsisten antara yang diucapkan sama yang dilakukan. Itu harus dijadikan oleh kawan PPS. Kemudian juga harus mempelajari terkait dengan pemahaman teknis kepemiluan. Sudah harus belajar hari ini. Bagi yang berpengalaman bisa di-share ilmunya sama yang baru-baru. Kemudian juga kawan PPS harus segera berkoordinasi dengan stakeholder yang ada di Nagari. Karena mereka inilah yang nanti akan menunjang tugas, wewenang dan kewajiban kawan-kawan nanti di lapangan. Nah, ketika wawancara sudah tahu siapa stakeholdernya. Nanti ketika kembali ke Nagari sudah harus berkoordinasi dengan stakeholder kita yang ada. Itu tugas hal-hal berat yang akan kawan-kawan hadapi. Karena 70% ini wajah baru semua, maka di situ kekhawatiran kita. Karena jadi penyelenggara ini Pak dan Ibu, kalau istilahnya, kalau saya lihat istilah itu gampang-gampang susah. Dia akan terasa gampang kalau rajin membaca dan rajin bertanya. Dia akan terasa susah kalau merasa hebat sendiri. Coba lah Bapak percaya. Ketika merasa kita paling pintar, tidak mau bertanya kepada kawan, kepada siapa, timbul masalah, orang akan melepas sendiri. Kan Bapak lain kayaknya. Nah itu. Jadi mulai hari ini, mulai belajar menguasai terkait dengan tugas wewenang kewajiban. Yang paling penting kami pesankan kepada kawan-kawan PPS, jangan PPS ini sumber konflik. Nah itu yang kita tidak inginkan. Penyelenggara yang menjadi sumber konflik. Nanti kembali di Nagari, ternyata PPS yang menjadi sumber konfliknya. Ketika ada masyarakat atau partai peserta pemilu bertanya, harus dijelaskan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Itu yang dikatakan azas berkepastian hukum. Itu melekat pada diri Bapak dan Ibu. Kalau kita sudah menjadi penyelenggara, kode etik kepastian hukum ini sudah melekat pada diri kita. Ketika menyampaikan kepada masyarakat, peserta pemilu harus berdasarkan peraturan perundang-undangan. Tidak bisa pendapat saya. Jangan itu sampai nanti terjadi. Ketika hal itu ragu, silakan berembuk bersama-sama. Karena kawan-kawan di lapangan nanti juga dibantu
oleh 3 orang sekretariat TPS. Nah, ini juga menjadi tugas kawan-kawan kembali ke Menteri Nagari, koordinasi dengan wali nagarinya untuk mengusulkan 3 orang calon sekretariat. Nah, itu yang kemudian ketika sudah dapat orangnya, nama-namanya diserahkan nanti kepada PPK, PPK menyerahkan ke KPU, KPU nanti mengembalikan kepada wali nagari untuk di SK-kan oleh wali nagari. Juga menjadi tugas kawan-kawan semua. Baik, mungkin itu ya dari kami. Terakhir kembali mengucapkan selamat menjalankan tugas kewenangan kewajiban. Ingat, tugas negara sudah berada di pundak kawan-kawan semua. Jadi tidak bisa bertindak sendiri-sendiri karena bersifat kolektif kolegial dan bekerjalah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Saya rasa itu saja dari kami. Kemudian kami memohon kepada Bapak Wakil Bupati untuk memberikan sambutan atau semangat bagi kawan-kawan yang baru saja dilantik dalam melaksanakan tugas setidaknya 15 bulan ke depan nih Pak Wabuk. Apalagi dalam tugas mereka nanti ada tahapan perilisan dengan tahapan pilkada. Nah, karena itu berharap ada dukungan dan semangat dari Pak Wabuk. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, selanjutnya kita dengarkan bersama sambutan dan arahan Wakil Bupati Pasaman yang terhormat Bapak Sabarais. Disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan wa syukran lillah, la ilaha illallah, la haula wa la quwwata illa billah. Yang kita hormati Ketua dan segenap anggota KPU Kabupaten Pasaman, alhamdulillah yang hadir. Seterusnya yang kita hormati unsur Forkopimda yang mewakili Pak Kapolres, Pak Dandim, Pak Kajari, Pak Ketua PN, Ketua PA. Terima kasih atas kehadirannya. Kemudian yang kita hormati anggota Bawaslu Kabupaten Pasaman. Kemudian yang kita hormati sekretaris dan segenap jajaran sekretariat KPU. Yang kita hormati Pak Pimpinan OPD hadir dari Puspampor, Capil, OPD. Yang kita hormati Ketua KPK ya, PPK si Kabupaten Pasaman, khusus yang saya cintai dan banggakan, saudara-saudari sekalian, anggota PPS 62 nagari, nambah ya Ketua ya, dari dulu ya, dulu 37 sekarang 62 karena pemekaran atau penambahan nagari kita di Pasaman. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, puji syukur kita peruntukkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa. Sallallahu salam buat besar kita Rasulullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu bahagia, saya melihat wajah-wajah PPS ini. Pertama, orangnya cantik, gagah, energik, dan memang itu tepat dari orang terbaik. Tepuk tangan dulu tentunya. Dan KPU-nya hebat, ya, sensitivitas gendernya sudah terpenuhi, melebihi 30% dari kuota perempuan. Berimbang 49 berbanding 51%. Nah, ini kebahagiaan tersendiri buat kaum perempuan. Tepuk tangan lagi. Bapak Ibu bahagia atas nama Daerah Kabupaten Pasaman mengucapkan selamat kepada saudara-saudari
yang sudah dilantik menjadi panitia pemungutan suara PPSC Kabupaten Pasaman sebagai pejuang demokrasi, mengawal proses demokratisasi, mewujudkan demokrasi di Indonesia, di negara kita, negara Kesatuan Republik Indonesia, untuk mengabdi terhadap negara, terhadap nusa dan bangsa, terhadap rakyat yang kita cintai. Karena itu, Bapak Ibu, kita berharap ada 3 sukses. Yang pertama adalah tentu sukses penyelenggaraan. Sebagai penyelenggara pemilu, kita harapkan tugas penyelenggaraan pemilu bisa berjalan dengan baik, dengan tertib, dengan aman, kondusif, lancar dan damai, jurdil, sesuai dengan azas pemilu. Karena itu tentu sebagaimana yang dipesankan oleh Ketua KPU tadi, ya, pahami aturan perundang-undangan, pahami regulasi sampai pada petunjuk pelaksanaan dan teknis, sehingga apa yang saudara laksanakan di lapangan sebagai penyelenggara pemilu itu bisa berjalan dengan baik. Pahami tupoksi, tugas, fungsi, tugas pokok dan fungsi saudara sekalian. Itu nanti akan ada orientasi, ya, selain juga bisa sharing informasi, pengalaman, pengetahuan antara saudara sekalian, bisa juga konsultasi dengan TPK, dengan KPU. Dan saya juga menekankan ke Sekangkol, kecamatan juga proaktif melakukan sinergi komunikasi dalam rangka tentu berharap bisa pelaksanaan penyelenggaraan pemilu di Pasaman berjalan dengan baik, dengan penuh keberhasilan. Begitu juga tentu laksanakan kode etik sebagai penyelenggara pemilu. Dan terakhir saya kira terkait soal sukses penyelenggaraan, siap-siap mental. Karena proses demokrasi penuh dengan dinamika. Ya, pemilu itu antara lain maknanya adalah partisipasi pemilih dan kompetisi. Karena itu ada perbenturan kepentingan, aspirasi dan sebagainya. Apalagi juga regulasi yang berubah-ubah, tahapan yang begitu, ya, terkadang cepat, gitu ya. Kami juga sudah di stressing oleh Ketua KPU ada beberapa tahapan yang sungguh dinilai berat, ya, termasuk pemutakhiran data dan sebagainya. Karena itu sekali lagi yang terpenting juga adalah bersiap-siap, siapkan mental. Akan ada tekanan psikologis, baik itu dari atlet, dari tengah, dari bawah. Ibaratnya kok ini singgah, ya, Dika Mariana, ya kan? Angin di atlet, angin di bawah. Karena itu mesti kita sadari, pahami bahwa tugas kita adalah berat, namun selain juga berat, kita bisa menghadapi itu dengan kebersamaan, dengan kekompakan, dan jangan jadi sumber konflik. Tetapi 3 orang anggota sekaligus pimpinan atau ketua PPS ini harus solid dan kompak, ya, bersatu padu, seiring selangkah, dan tentu dengan rembuk, dengan musyawarah, sehingga apa langkah dan tindakan diambil itu merupakan tanggung jawab bersama. Bapak Ibu, saya kira itu poin pertama. Yang kedua adalah penting juga sukses partisipasi pemilu. Ini penting. Selain kita melaksanakan tahapan pemilu sebagai prosedural demokrasi, tapi jauh juga lebih penting adalah bagaimana agar pendidikan pemilu yang harus ditunaikan, dilaksanakan setiap saat dan terus menerus berkelanjutan. Pendidikan pemilu itu bagian dari pendidikan politik. Agar apa? Agar pemilih kita selain kuantitasnya bisa maksimal hadir di TPS, juga memiliki kesadaran, memiliki pemahaman bahwa ada konsekuensi dari sebuah keputusan politik ketika hadir di TPS. Memahami bagaimana track record kandidat, baik itu caleg, ya, caleg nanti di pemilu, pilpres juga calon presiden, calon wakil presiden, bagaimana track record partai politik
pemilih juga memahami hak dan kewajibannya. Kalau dia tidak datang ke TPS, sungguhnya itu membiarkan nasib negara ini tanpa ada tanggung jawab dari seorang warga negara. Sebaliknya juga begitu. Tadi Ketua KPU menjelaskan kalau ada warga negara yang sudah memiliki hak memilih tapi tidak terdata, maka itu akan apa tadi Bapak Ibu? Nah, ini saya kira penting ya, hak dan kewajiban pemilih. Begitu juga bagaimana kesadaran pemilih untuk menolak yang disebut dengan money politik. Ini penting. Politik uang. Sebagai penyelenggara pemilu, baik KPU maupun Bawaslu, itu juga tugas tanggung jawab kita semua. Bagaimana minimalisir, mengurangi agar terjadinya praktek buruk yang disebut dengan money politik, yang disebut dengan politik uang. Karena itu dibutuhkan hadirnya pemilih yang rasional, pemilih yang cerdas. Ini tugas kita semua untuk melakukan pendidikan politik, baik secara formal maupun secara informal. Memberikan edukasi, memberikan pemahaman kepada masyarakat betapa pentingnya kita sebagai pemilih hadir di TPS dan pemilih yang memahami konsekuensi pilihan sebagai keputusan politik, dan juga tentu menghindari yang disebut dengan money politik, yang disebut dengan praktek-praktek politik uang dan sebagainya. Bapak Ibu, saya kira itu yang kedua. Yang ketiga adalah kita ingin menghadirkan pemimpin yang berkualitas dari hasil proses demokrasi, dari hasil proses pemilu yang kita selenggarakan. Karenanya maka ada keterkaitan toleransi antara pemilih yang rasional, yang cerdas, dengan hadirnya pemimpin yang berkualitas, pemimpin yang terbaik yang bisa merubah kondisi negara, bangsa kita, rakyat kita melalui proses-proses kebijakan. Karena itu sekali lagi tentu pemilih yang cerdas adalah merupakan hal yang penting untuk melahirkan pemimpin yang berkualitas. Ada korelasinya di situ, ya, ada keterkaitannya di situ, Bapak Ibu. Karena itulah maka tentu ini perlu kita perhatikan bersama-sama agar pemilih yang cerdas akan menghadirkan pemimpin yang berkualitas, pemimpin yang terbaik. Pemimpin yang berkualitas, pemimpin terbaik merupakan cerminan dari pemilih yang cerdas, yang rasional. Apapun pemimpinnya, sekali lagi merupakan cerminan dari rakyat, dari pemilihnya. Inilah merupakan tanggung jawab kita semua untuk bisa merubah negara ini, nasib kita bersama untuk lebih baik di masa yang akan datang. Bapak Ibu, saya kira demikian. Terima kasih kepada kita semua. Selamat kepada saudara-saudari sekalian yang sudah diamanahkan sebagai PPS di semua nagari. Silakan melakukan koordinasi dengan kecamatan, dengan nagari, saya minta ke Sebangpol, Capil, Pol PP ya, nanti terus melakukan proaktif dalam rangka mendukung kelancaran kesuksesan pelaksanaan pemilu di Kabupaten Pasaman yang kita cintai. Terima kasih, berbanyak maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang kami muliakan, sebagai wujud syukur sukses dan lancarnya seluruh rangkaian acara kita pada siang hari ini, sejenak marilah kita berdoa bersama yang akan dipimpin oleh Saudara Muhammad Hidayat SIP. Kami silakan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang berbahagia, marilah kita berdoa dengan khusyuk menurut agama masing-masing dan izinkan saya untuk memandunya sesuai dengan tuntunan agama Islam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, segala puji serta syukur kami persembahkan kehadirat-Mu. Pada hari ini kami masih dapat melanjutkan karya, tugas dan pengabdian kami kepadamu, kepada masyarakat, bangsa dan negara dalam wujud pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan panitia pemungutan suara se-Kabupaten Pasaman. Semoga acara yang kami laksanakan ini mendapat keberkahan dan ridho. Ya Allah, kami sadar bahwa jabatan pada hakikatnya adalah anugerah dan amanah yang harus ditunaikan dan dipertanggungjawabkan dengan baik, tidak hanya kepada manusia, tetapi juga mengandung pengabdian dan ibadah kepadamu. Oleh karena itu, berilah ma'amunah dan hidayah-Mu kepada seluruh TPS yang dilantik hari ini untuk dapat melaksanakan amanah tersebut dengan sebaik-baiknya. Ya Allah, tanggal 14 Februari 2024 nanti kami akan memilih pemimpin negeri ini. Berilah kemudahan dan kemampuan kepada kami untuk melaksanakan tugas dan kewajiban dalam mewujudkan pemilu yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil, sehingga terwujud Indonesia yang kuat dan bermartabat. Ya Allah, ya Ghafur, kami menyadari akan kelemahan diri kami. Lebih banyak lalai kami dari ibadah kami, lebih banyak kufur kami dari syukur kami. Rahmat dan karunia-Mu turun hampir di setiap saat, namun dosa-dosa kami naik hampir di setiap waktu. Karena itu ya Allah, ampunilah kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik Bapak Wakil Ketua Pasaman yang kami hormati, Bapak Ibu Forkopimda yang mewakili, kita closing acara pada siang hari ini dengan foto bersama. Kita berada di depan 186 anggota PPS yang baru dilantik dan yang sumpahnya. Kita foto bersama di depan. Yang dilantik cukup berdiri di tempat saja. Ya, setelah ini nantinya ada pembekalan bersama anggota KPU Pasaman setelah makan siang, nanti sesuai informasi keputusan dari KPU nantinya. Untuk itu kami silakan Bapak Wakil Ketua Pasaman, Forkopimda, Ketua KPU beserta anggota dan juga Bawaslu, kami silakan mengambil tempat ya. Juga kami undang tempat SKPD terkait. Ya, kita pakai sejajar aja. SKPD silakan paling ujung ya. Kita kasih ruang dulu untuk Pak Forkopimda ya. 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 Bagaimana fotografer? Sudah? Ya. Kami kasih kode. Silakan. Fotografer dari KPU juga. Sebelah kiri, sebelah kanan. Biar sama bajunya. Kasih ya. Ya. 1, 2. Ya. Semangat untuk KPPS Kabupaten Pasaman. Iya. Ya, bagi Munegri tangannya di dada di bahu sebelah kiri. Ya. Ya.
terima kasih Bapak Wakil Pasaman, Bapak Ibu Komenda atas kehadirannya dan kebersamaannya pada hari ini, dan selamat kepada 186 anggota PPS yang baru dilantik dan dikukuhkan. Selamat bertugas, semoga amanah, sehat-sehat selalu dalam melaksanakan tugas pemilihan umum tahun 2024. Amin ya rabbal alamin. Baik, untuk sesi acara selanjutnya, apakah itu pembekalan atau kita break dulu, akan kami serahkan kepada KPU Kabupaten Pasaman. Baik, seluruh anggota PPS yang baru dilantik dan dikukuhkan. Iya. Ya. Oh iya. Ya, silakan. Ya, Bapak Wakil Bupati Pasaman langsung memberikan ucapan selamat kepada anggota PPS sebagai motivasi semangat dalam bekerja. Kita silakan mulai dari punchline. Ya, rank pertama saja maju dulu. Ya, nanti disambung rank kedua, rank ketiga, dan rank selanjutnya. Ya, mohon dipercepat pergerakannya. Ya, karena kita akan melaksanakan sholat zuhur lagi. Ya, menyambung. Ya, selesai rank 1 menyambung rank 2, selesai rank 2 menyambung rank 3. Ya. Baik, hadirin yang kami hormati, dengan berakhirnya pemberian ucapan selamat ini, maka berakhir sudah seluruh rangkaian acara pengambilan sumpah dan pelantikan anggota PPS Kabupaten Pasaman pemilihan pemilu untuk 2024 nanti. Terima kasih atas perhatiannya dan maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Coba selalu waktu di Pati Rokirnya 186 nama ini separuh oleh ha.
الحمد لله